Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Intan Efrin Guci dengan NIM 2000-2005 pada Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis saya terkait video pembelajaran yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, yaitu pada mata kuliah Manajemen Humas. Pembahasan kita kali ini yaitu mengenai media relation, public relation. Media relation adalah hubungan dengan media, yang mana maksud implisit atau arti implisitnya adalah bagaimana sebuah lembaga, organisasi atau perusahaan dapat membangun hubungan baik dengan kalangan media atau istilahnya adalah pers yang mengelola media cetak maupun elektronik. Media cetak seperti contohnya surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Media elektronik contohnya seperti radio, televisi, media-media online magazine, dan media-media sosial lainnya. Nah, yang mana dapat kita manfaatkan sedemikian rupa sebagai media yang mampu mempublish sebuah berita terkait dengan organisasi, tentang jasa, serta tentang produk yang akan kita miliki. Artinya media itu merupakan atau menjadi sarana penunjang sampainya informasi terkait dengan lembaga, terkait dengan produk, terkait dengan jasa yang ingin kita sampaikan kepada publik kita, tanpa perlu mengeluarkan banyak tenaga, waktu, serta tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya. Karena jika kita lakukan sendiri, itu akan sangat-sangat memerlukan banyak biaya. Nah, syarat utama menjalin hubungan baik dengan pihak media ialah dengan mengenal media massa yang akan kita ajak untuk bekerja sama atau dijadikan sebagai mitra pemberitaan maupun publikasi dari perusahaan atau lembaga tempat kita mempublish berita. Nah, jadi pengenalanlah merupakan syarat utama. Lalu selanjutnya para praktisi public relation lembaga diajak mengenali institusi media dan mengenali gaya si wartawan. Artinya ujung tombak media itu untuk menaikkan berita adalah melalui tangan dan kelihayan orang-orang yang kita sebut sebagai jurnalis atau wartawan. Nah, wartawannya kita juga harus tahu dan membawa mereka untuk mengenali lembaga atau institusi kita, ataupun sebaliknya. Kita para praktisi public relation harus datang mengenali lebih jauh tentang institusi media yang akan kita ajak bekerja sama dan termasuk mengenali wartawannya sekaligus. Dan sekarang saya ajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh tentang media massa. Yaitu media massa itu merupakan media komunikasi dan informasi yang tugasnya adalah melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat pada umumnya secara massal pula. Nah, proses penyampaian pesan melalui media massa biasanya terjadi dalam satu arah dengan efek yang tidak langsung. Jadi dapat disampaikan media massa disimpulkan maksudnya, media massa adalah media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat dimanapun dan kapanpun secara massal pula. Dan ini bentuknya adalah proses penyampaian pesan melalui media yang terjadi dalam satu arah dan efek yang tidak langsung. Seringkali masyarakat mengartikan pers sebagai media cetak saja, padahal yang namanya pers itu mencakup segala lapisan dan bentuk media, baik di cetak maupun elektronik. Akhirnya media yang paling tepat dan paling cocok dimanfaatkan untuk sumber publisitas lembaga dan insting yang dimiliki oleh public relation lembaga terhadap media yang akan dipilih sangat menentukan efek, pengaruh, dan keberhasilan berita yang akan dinaikkan terkait dengan produk ataupun jasa yang akan disampaikan atau diiklankan oleh lembaga. Setelah kita membahas tentang media dan media massa, lanjut kita akan membahas tentang prinsip-prinsip kerja media. Prinsip kerja media yang pertama yaitu menyajikan kenyataan dengan cara tertentu. Jadi yang dijual itu adalah fakta dan kenyataan. Jadi jangan pernah menjual informasi yang sebenarnya tidak bisa dibuktikan dengan kenyataan atau fakta yang terjadi. Karena jika media memberikan sesuatu yang tidak real, masyarakat atau publik pada umumnya dapat membuktikan kebenarannya. Dan jika terbukti bahwa berita itu tidak real atau tidak pada kenyataannya, maka hanya lembaga
bukan hanya lembaga yang akan dapat imbasnya, akan tetapi nama media juga akan tercoret. Nah, biasanya ketika media sudah tercoret, mereka tidak akan mau lagi bekerja sama dengan lembaga kita. Yang kedua yaitu media massa membentuk kenyataan. Hal ini memang real, data, dan nyata itu akan dibentuk oleh media. Nah, jadi kondisi-kondisi real di lembaga itu yang akan dibawakan dalam satu berita yang akan disampaikan kepada masyarakat, dan sifatnya massa atau media inilah yang akan membentuk kenyataan itu. Nah, jadi kalau berita yang diangkat itu adalah buruk, maka itulah fakta dan kenyataan yang akan dibentuk dalam mindsetnya di masyarakat. Jadi hati-hati dengan kondisi dan kenyataan agar diperoleh atau didapatkan oleh media massa, maka perlu kerjasamanya dengan media-media tertentu agar membentuk indikasi yang membuat media dapat melihat citra dari lembaga atau perusahaan kita. Selanjutnya yang ketiga adalah media menemukan makna. Kita justru menemukan makna dalam media. Jadi berita yang didesain oleh para wartawan melalui media itu membuat kita akhirnya menemukan dan kadang menemukan makna-makna yang mana sulit untuk membuat kita menyadari bahwa media yang luar biasa adalah media yang dapat membangun berita dengan konteks real melalui fakta dan data empirik yang ada di lapangan. Karena ketika melahirkan sebuah berita, media memiliki nilai komersial yang mau tidak mau nilai komersialnya menjadi sangat tinggi, dan Anda harus paham tentang efek, trik, dan intrik di belakang setiap berita. Sebagai organisasi atau lembaga, kita itu membutuhkan media, kita membutuhkan wartawan untuk lembaga atau praktisi public relation agar dapat memahami sebenarnya kerja wartawan itu satu, yang jelas, yang mana secara umum, dan yang pertama ialah pekerjaan wartawan atau jurnalis adalah pekerjaan yang selalu diburu oleh waktu, dan yang kedua ialah jam kerja wartawan seringkali tidak lazim. Ialah karena kerja mereka telah tidak ditentukan oleh waktu atau ditetapkan seperti kerja normal pada umumnya. Nah, karena mereka bisa saja kerja di siang hari, sore, sampai malam, bahkan sampai paginya lagi. Nah, dibandingkan dengan kita yang bekerja sebagai public relation-nya lembaga. Yang ketiga ialah dalam kondisi tertentu, wartawan seringkali kehilangan hari libur mereka dengan konsep kerja seperti ini yang disebut kompromi waktu. Dan kompromi terhadap emosi antara wartawan dengan public relation harus dijaga dengan benar. Nah, jadi jangan hanya menuntut longgar profesional Anda sebagai wartawan, maka begitu diingat jam bekerja mereka itu aneh-aneh, tidak lazim, tidak seperti kita yang bisa istirahat dengan waktu-waktu yang sudah diatur. Selanjutnya yang harus dipahami oleh praktisi public relation terhadap wartawan atau jurnalis itu terkait dengan karakteristik wartawan. Ada beberapa, yaitu yang pertama, wartawan tidak menyukai protokoler, jadi nggak usah berpanjang-panjang karena bagi mereka time is money. Jika ingin menyampaikan informasi, hendaklah langsung pada intinya. Dan yang kedua, wartawan itu dikejar deadline. Nah, jadi buat mereka tidak ada istilah cafe morning dulu, santai-santai dulu, itu nggak ada, karena yang dinaikkan hari ini justru secepatnya naik karena melalui proses editing, jadi langsung diberitakan atau disiarkan. Yang ketiga, wartawan menyukai persahabatan. Hal ini maknanya adalah tidak ada dinding besar yang membatasi antara informan dengan wartawan. Selanjutnya yang keempat, wartawan itu independen. Mereka tidak kenal dengan birokrasi yang panjang. Yang kelima, wartawan itu ada simbolnya, maksud saya bukan simbol, kata-kata yang memaknainya, yaitu bad news is good news. Artinya berita buruk adalah berita baik buat mereka. Jadi jangan sampai berita buruk kita atau lembaga kita yang dijual oleh mereka. Selanjutnya, wartawan menyukai eksklusivitas. Semakin eksklusif beritanya, maka semakin keren buat mereka untuk dipublikasikan atau untuk disiarkan. Sekarang kita coba lihat berbagai macam kegiatan aktivitas dalam membina hubungan baik dengan media atau media relation. Dan inilah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para praktisi public relation dengan media, yaitu yang pertama, press conference.
Press conference atau konferensi media ini biasanya adalah diberikan secara simultan oleh seorang pejabat pemerintah atau non pemerintah kepada kelompok wartawan, dilaksanakan jika terjadi sesuatu yang penting, bisa atas inisiatif lembaga atau permintaan media itu sendiri. Nah, press conference duduk bersama sejumlah wartawan atau media untuk menyampaikan atau meluruskan ataupun pemberian suatu berita terkait dengan isu yang lagi berkembang. Selanjutnya yang kedua adalah press briefing. Press briefing itu biasanya diselenggarakan atau dilakukan secara reguler oleh pejabat public relation atau praktisi public relation lembaga untuk menyampaikan informasi yang baru seputar aktivitas lembaga itu. Selanjutnya yang ketiga ada press tour. Diselenggarakan oleh satu lembaga atau perusahaan atau organisasi dengan tujuan untuk mengunjungi daerah tertentu sekaligus wisata bersama dalam rangka mendapatkan informasi untuk kemudian dideteksi sebagai satu berita untuk mempublish nantinya. Selanjutnya yang keempat ada news release atau news press. News release atau news press atau bahasa kerennya yaitu siaran pers. Berita dibuat oleh para staf public relation yang diberikan kepada wartawan dengan harapan bisa dimuat di medianya baik secara ataupun melalui proses editing. Selanjutnya yang kelima ada special event. Suatu bentuk peristiwa khusus sebagai suatu kegiatan dari public relation yang penting yang mampu meningkatkan pengetahuan dan selera publik. Misalnya seperti peresmian gedung, open house dan lain sebagainya. Yang keenam ada press lunch. Jamuan makan siang bagi para wakil media atau wartawan yang kita undang, yang mana kita mengundang dengan sengaja untuk makan siang, tapi di balik itu ada maksud tersendiri, yaitu dengan menyampaikan informasi terbaru tentang lembaga sehingga secara akumulasi tanpa disadari kita menekankan ke mereka untuk menaikkan suatu berita tentang lembaga atau perusahaan kita secara implisit. Yang ketujuh ada press interview, artinya wawancara media di mana pejabat public relation atau manajemen diwawancarai oleh wartawan. Nah, jadi memang kita akan undang wartawan untuk datang ke kantor atau lembaga ataupun perusahaan kita untuk mewawancara kita agar berita kita dapat dipublish. Setelah kita membahas kegiatan media atau media relation, ada beberapa kode etik humas atau public relation agar kita dapat memahaminya jika berada di posisi sebagai seorang public relation di dalam pemerintah. Yaitu adalah yang pertama, praktisi public relation atau kehumasan pemerintah wajib menyediakan dan memberikan informasi publik yang benar dan akurat kepada masyarakat, media massa dan jajaran pers sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi atau situasi yang sesuai dengan perundangan yang berlaku. Selanjutnya yang kedua, praktisi para tokoh kehumasan tidak diperkenankan melakukan penekanan terhadap media massa karena media massa bersifat independen dan insan pers atau mencegah pembelian barang dan jasa. Yang ketiga, wartawan Indonesia menempuh cara yang sopan dan terhormat agar dapat memperoleh bahan karya jurnalistiknya, tulisan, suara ataupun gambar, dan selalu menyertakan identitas kepada sumber-sumber beritanya. Jadi tidak akan pernah melakukan plagiarisme. Selanjutnya yang keempat, menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, bukan informasi yang salah. Yang kelima, wartawan Indonesia menempuh cara yang etis untuk memperoleh dan menghibur atau menyiarkan informasi serta memberitakan identitas kepada sumber informasi. Dan yang keenam, wartawan Indonesia juga tidak menerima suap dan tidak membahayakan profesi. Nah, jadi mudah-mudahan kode etik ini seindah yang kita bayangkan dan bisa kita manfaatkan sebagai praktisi public relation di lembaga manapun untuk bisa lebih kenal dekat sehingga dalam proses kerja sama kita bentuk bisa kita bina menjadi sangat baik. Nah, jadi media relation yang jadi sangat baik sehingga saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik bagi media ataupun bagi seorang praktisi public relation lembaga, perusahaan atau organisasi. Baiklah, sekian penyampaian materi tentang media relation
yang setelah saya analisis dari video pembelajaran yang telah dicantumkan oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh kita semua, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan kita, tentunya buat kita bersama dan saya sendiri. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.